tempat kita ataupun di sholat kita. Mudah-mudahan Allah diberikan sehat badan, diberikan panjang umur, dimudahkan rezeki, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Langkah yang pertama, marilah kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang mulia di tempat yang sangat terhormat Allah mempertemukan kita semua dalam rangka hubungan silaturahmi melalui pelajaran dan adalah majelis pengajian. Salam dan salam mari pula kita ikut sertakan terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hal dan sahabat sekalian yang saya hormati, Abi sebagai pimpinan tempat dan seluruh para peserta pengajian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Insyaallah pada hari ini kita akan duduk sejenak dalam rangka mengikuti pelajaran yang telah disiapkan oleh Abi sebagai panitia pelaksana, yaitu satu kitab yang bernama Nurul Islamil, yang isinya adalah tentang ayat akidah yang menyangkut dengan hubungan khalik dengan makhluk atau hubungan kita sebagai manusia dengan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, lalu kita gunakan adalah kitab sebagai pedoman, sehingga apa yang terdapat di dalam kitab nanti merupakan adalah panutan dan adalah merupakan tambahan ilmu bagi kita yang telah memiliki ala kadar, dan merupakan ilmu pertama bagi mungkin kita yang kira-kira belum memaklumi dan belum mengerti isi daripada adalah kitab yang dikarang oleh guru kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, setiap kitab itu diawali dengan khutbah ataupun dengan permulaan. Mengingat pengajian kita sebulan sekali insyaAllah. Rasanya kalau kita mulai dari khutbah, mungkin kalaupun tidak sampai 1 tahun, tapi yang setengah tahun baru habis khutbah. Maka karenanya pada hari ini kita mulai sebagai keberkatan khutbah, lalu masuk kita kepada poin pelajaran yang kita rencanakan. Saya rasa begitu bukan lebih bagus, tetapi lebih dekat kepada adalah maksud tujuan pertemuan. Maka karenanya sebab bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang punya kitab di depan, tolong buka sebentar di permulaan, yaitu di halaman yang paling pertama. Kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dalla ala wujudihi jami'ul kainat. Alhamdulillahilladzi dalla ala wujudihi jami'ul kainati. Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang menunjukkan atas bersifat wajib wujudnya segala kainat ini. Yang pertama, mengarang melakukan langkah awal dengan memuji Allah, lalu Allah yang dia puji dengan kalimat Alhamdulillahilladzi, lalu kemudian samping dia memuji Allah, langsung pengarang menyatakan siapa itu dan apakah ada atau tidaknya Allah. Beliau mengatakan dengan susunan khutbah, dalla ala wujudihi jami'ul kainat. Artinya seluruh alam, kainat maknanya seluruh makhluk. Oleh semua makhluk ini menunjukkan kepada dua. Yang pertama menunjukkan kepada adanya,
dan yang kedua menunjukkan kewajiban sifat adanya itu wajib. Artinya di dalam pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran yang menyangkut dengan pengetahuan yang pertama tentang hal adanya Allah, dan yang kedua apakah ada itu bersifat dengan wajib, bersifat dengan harus, dan bersifat dengan memang dengan sifat tidak ada. Lalu beliau mengatakan semua kainat, semua makhluk dia mengaku dengan sifat halnya yang bahwa Allah itu ada dan adanya itu wajib. Kesimpulan, kita meyakini yang bahwa Allah itu adalah satu zat yang ada, dan ada yang ada pada Allah itu sifatnya wajib. Pengertiannya, Allah menunjukkan kepada zat yang ada, lalu adanya itu adalah wajib. Bagaimana pengertian ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya tetapi bukan wajib? Semua yang kita lihat di sini dalam posisi ada. Lalu kemudian apakah yang ada di pandangan mata manusia itu sifatnya wajib ada atau sifatnya itu bukan wajib ada? Bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin sistem belajar kita bagi dua. Yang pertama kita baca kitab, dan yang kedua nanti sisi yang kedua adalah menanggapi atas apa yang ada di dalam kitab atau hal-hal yang lain yang terkait dengan pelajaran kita pada hari ini. Artinya dalam pelajaran kita pada hari ini kita saksikan bersama, dan kemudian di mana yang belum kira-kira begitu dapat memaklumi dan mengerti, insya Allah kita buka nanti sisi yang kedua dengan sifat sistem bertanya. Mungkin bapak dan ibu bisa bertanya, para habis kalian bisa bertanya, di mana kadang-kadang yang mungkin kita memberi jawaban, insya Allah kita beri jawaban. Kalau tidak mungkin kita jawab, mungkin kita mencari jawaban kepada guru-guru yang mungkin memberi jawaban. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu zat yang ada. Dan yang kedua adalah ada yang ada pada Allah itu sifatnya wajib. Kenapa ada yang ada pada Allah itu sifatnya wajib? Apa itu wajib? Wajib sesuatu yang tidak bisa ada yang bukan ada. Sesuatu benda yang sifatnya ada dan pada benda itu tidak pernah ada sifat tidak ada. Itu yang dikatakan itu wajib. Ulang. Sesuatu yang ada pada barang yang ada itu tidak pernah ada sifat tidak ada. Sesuatu yang ada pada sesuatu yang sudah tidak ada lagi sifat tidak ada, adanya itu bukan begitu. Maklum, sesuatu yang ada itu ada dua. Yang ada karena tidak ada sifat tidak ada, atau yang ada karena tidak ada lagi sifat tidak ada. Kalau sifat tidak ada lagi, waktu ada dia, ada itu bukan wajib. Kalau sifat tidak ada pada dia itu tidak pernah ada, maka adanya itu wajib. Maklum? Ya, ulang. Hari ini adalah kita, pertama kali adalah kita duduk pertemuan. Dikatakan hari ini ada pengajian. Kenapa hari ini ada? Kemarinnya tidak ada, sudah hilang sifat tidak ada. Mungkin besok lusa, bukan yang minggu yang terakhir nanti juga tidak ada. Jadi ada pengajian pada hari ini, ada pertemuan, karena sudah hilang tidak pernah ada pertemuan di tiap Kamis di tiap minggu ketiga. Dan weekend pula kira-kira sudah memang kalau ada sudah tidak ada lagi pertemuan sesudah hari yang tersebut. Maka ada yang ada pada hari ini dianggap ada tetapi bukan wajib. Ulang. Manusia yang lahir tahun adalah 2000 lahir, 1999 tidak ada. Kemudian datanglah ada. Apakah ada manusia 2020 itu adanya wajib? Tidak. Kenapa adanya wajib? Bukan, tetapi adanya kita akui. Karena adanya pada manusia itu, kenapa dia ada? Karena sudah hilang, tidak ada. Kenapa harus hilang tidak ada? Karena pada orang ada sifat. Allah Ta'ala itu wajib ada. Kenapa pada Allah itu ada sifat ada dan adanya wajib?
Karenanya pada Allah Ta'ala ada Tuhan bukan karena sudah hilang sifat. Kenapa? Kenapa Allah ada bukan karena tidak ada lagi sifat tidak ada. Kenapa? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Ya. Karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Kalau memang tidak pernah ada sifat tidak ada, maka tidak perlu hilang sifat tidak ada. Kenapa kita hilangkan? Dia pun belum ada. Tetapi pada manusia itu baru ada harus hilang sifat tidak ada. Kenapa harus hilang sifat tidak ada? Karena sebelum dia ada sifat tidak ada. Kayak itu dulu. Apa saja itu? Apakah hari ini dia menjadi seorang kaya, kemarin dia miskin. Hari ini dia orang alim, kemarin dia jahil. Hari ini dia orang kuat, kemarin dia yang lemah. Sama dengan ada yang ada pada Allah dengan ada yang ada pada manusia, nama yang sama tetapi pengertian yang beda. Bagaimana pengertian ada pada manusia? Apa yang ada pada Allah dikarenakan tidak ada lagi sifat tidak ada. Apa yang ada pada Allah karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Kira. Ibu malu? Kenapa manusia itu ada? Kenapa orang itu sudah jadi orang kaya? Karena sudah hilang miskin. Sebelum miskin hilang, berarti dia ada bersifat jadi miskin. Kalau sudah kaya ini bukan lagi kaya. Allah Ta'ala itu adalah alim. Allah Ta'ala itu sifat kuat, kudrah. Kenapa Allah alimun dan kenapa Allah itu kudrah? Karena pada Allah Ta'ala bukan karena hilang, lemah, bukan karena sudah hilang adalah jahil. Kenapa? Karena pada Allah Ta'ala tidak pernah ada sifat jahil dan tidak pernah ada sifat adalah lemah. Nah, terus tingkat pada pertama. Kenapa kita ada? Karena kita tidak ada lagi sifat tidak ada. Kenapa Allah ada? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat. Ya, sifat tidak ada pada Allah tidak ada ya. Wujud ada Tuhan, mustahil. Itulah dia. Cuma bahasa yang kita pelajari dulu pada hari ini cuma kita analisa. Bagaimana Allah itu ada, mustahil tidak ada. Artinya bukan Allah Ta'ala itu ada, mustahil tidak ada, tidak boleh datang tidak ada. Bukan. Apa juga mustahil tidak ada? Tidak pernah ada sifat tidak ada. Kalau tidak pernah ada sifat tidak ada, tegak berdiri Allah. Allah ini tidak pernah ada sifat tidak ada. Mundur ke belakang, ketemu dengan apa? Hari ini ada. Mundur ke belakang, ketemu dengan apa? Coba. Hari ini ada. Mundur kemarin. Ada. Mundur lagi? Mundur lagi? Kenapa tidak pernah mundur dengan tidak ada? Karena tidak ada sifat tidak ada. Dengan siapa ketemu? Nah, ini dikatakan tidak. Hari ini ada. Besok ada. Maju ke depan ada. Kapan pun dia maju tetap dapat ada. Kenapa? Karena tidak pernah ada sifat tidak ada. Cuma istilahnya bakar. Itulah mana kita bakar. Kakak jempol. Nah, dia boleh tak puja kan? Nah, inilah rupanya bukan karena berat, tapi bukan dengan alat yang kita angkat maka dia berat. Ya. Tapi kalau angkat dengan berat kan sikit saja, barang 25 ton 50 ton. Tapi angkat dengan lagi kan seribu. Kenapa berat? Karena bukan dengan alat pengangkatannya. Sudah. Kalau demikian apa itu makna tidak? Hari ini ada, kapanpun dia ada. Hari ini ada, kapanpun ke depan ada. Apa yang begitu? Zatnya begitu, sifatnya begitu, dan kerjanya begitu. Allah hari ini ada. Allah hari ini pandai. Allah hari ini kerja. Kapan mulai ada Tuhan? Tidak ada mulai. Kapan mulai kuat Allah? Tidak ada mulai. Kapan mulai kira-kira kaya Tuhan? Tidak ada permulaan. Kenapa? Semuanya itu tidak ada. Wujud ada, mustahil tidak ada. Kudrat ada, mustahil lemah. Ilmu ada, mustahil jahil. Kan begitu. Sama ada, mustahil duli. Kalam ada, mustahil bisu. Ada semua sifat itu tidak pernah ada pada Tuhan. Nah, inilah kira-kira rumus yang jangan beranggapan tidak boleh ada sifat lemah pada Tuhan. Artinya Allah tidak boleh datang lemah. Allah tidak boleh datang bisu. Bukan. Kalau tidak boleh datang, dia ada. Tetapi ini adalah bukan tidak boleh datang, bukan karena hilang.
tetapi nggak perlu hilang karena memang dia tidak pernah sifat tidak ada. Inilah yang dikatakan Allah wajibil wujud. Kalau ada yang begini, maka ada yang model ini dikatakan ada itu wajib. Sudah. Kemudian kalau ada yang ada pada kita, maka ada yang ada pada kita. Ini bukan wajib, tetapi boleh ada. Kapan ada? Dua syarat. Hilang tidak ada sebelum ada, dan jangan datang tidak ada sesudah. Jangan itu. Jarang syarat hilang bodoh dulu dan jangan datang bodoh sesudah pandai ya. Kaya syarat hilang miskin dan jangan datang miskin. Hari ini jadi orang kaya, itu sudah hilang miskin. Besok balik lagi miskin hangus semua. Jadi bukan lagi orang kaya, jadi pula orang miskin. Jadi kalau demikian ada yang ada pada alam itu tandanya dua. Hilang tidak ada sebelum ada, dan jangan datang tidak ada sesudah ada. Tapi Allah Ta'ala nggak usah jaga. Nggak usah jaga. Kapan? Jangan jaga, jangan datang tidak ada pada. Nggak usah jaga. Kenapa nggak usah kita jaga? Karena sifat tidak ada pada Allah tidak pernah ada. Kalau demikian kita mencari yang mana Allah? Coba cari. Sesudah kita cari semuanya kita cari. Itu bukan Allah. Hari ini dia lakukan satu penyembahan pada kemarin. Belum ada. Hari ini ada, besok lusa dipindah sana. Tidak ada. Tadi menunjukkan apakah penyembahan berhala itu bukan Allah. Lalu menyembah dia matahari. Pagi dia tidak nampak, tapi jam 8, jam 9 sudah nampak. Sorenya terbenam lagi. Menunjukkan dia bukan Allah. Seterusnya buat kayu yang disembah itu. Kayu-kayu itu bukan Allah. Karena sebelum kayu itu tak tumbuh. Pada ujung kayu itu dipotong juga akan habis. Coba cari yang satu yang ada tetapi bukan hilang tidak ada. Dan ada bukan karena beneran tidak ada. Maka karenanya itulah Allah yang ada, dan Allah itu wajib ada, dan Allah itu ahad. Selain daripada dia, coba cari mana ada satu. Tidak ada. Maka dikatakanlah Allah Ta'ala itu ahadun. Inilah khutbah beliau yang menyatakan dengan sekaligus dari khutbah sudah cukup. Dari khutbah kita sudah cukup. Tidak usah belajar lagi sudah cukup. Kenapa? Inilah kata-kata beliau yang menyatakan alhamdulillahilladzi dalla ala wujudihi, ditunjuk atas adanya Tuhan. Siapa yang menunjukkan atas ada dan wajib? Itulah jami'ul kainat. Seluruh alam mengaku kainat, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk hayawan, termasuk manusia. Namun dalam mulut manusia tidak pernah ada mengaku. Atau dalam tubuh manusia ada dua. Ada yang mengaku ada, dan ada pula yang mengaku tidak ada. Tapi semua tumbuhan satu pun tidak pernah ada rumput yang mengaku tidak dapat. Kenapa dia mengaku? Bilisan hal, dengan sikap, bukan bil mata, bukan dengan omongan dia. Kalau kita nanya sama pohon kayu, ada Tuhan? Iya, nggak usah jawab, karena dia nggak punya suara. Tapi secara halnya, secara sikapnya dia telah mengaku ada, dan ada itu diakui wajib. Ini langkah yang pertama, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi dalla ala wujudihi jami'ul kainat. Sudah. Yang kedua, wa aqarra ala wahdaniyatihi wa infiradihi kullul makhluqat. Wa aqarra ala wahdaniyatihi wa infiradihi kullul kainati. Dan telah mengaku atas keesaannya Allah, dan atas adalah ketinggilannya, dan atas ketunggalannya oleh segala makhluk. Makhluk ini mengaku ada, dan mengaku ada itu wajib. Yang kedua, makhluk ini mengaku besar dan mengaku tunggal. Itu yang kita bicara tadi. Di samping dia mengaku Allah ada, mengaku lagi Allah itu satu. Di samping mengaku Allah Ta'ala itu wajib ada, mengaku pula Allah Ta'ala itu infirad. Satu-satunya yang ada adalah Allah. Satu-satunya yang ada yang memang tidak campur tangan orang lain juga Allah. Kalau demikian Allah Ta'ala itu satu zat yang ada dan satu zat yang tunggal. Makna tunggal ini beda dengan pengertian tunggal kita. Berapa? Tunggal apa enggak? Tunggal. Begini tunggal Allah? Tidak. Karena ini bukan tunggal. Ini tidak satu. Ini bukan satu karena adalah bahan bakunya ada terjadi dari.
dari plastiknya, dari ininya. Lalu dia, orang-orang yang ahli membuat kotak, 2-3 macam bahan dasarnya, jadilah kotak jelantah. Namun dia satu, ini bukan satu dalam pandangan, tetapi tidak satu di dalam hitungan. Sudah. Kalau begitu satu Allah begini, tidak boleh. Bagaimana juga satunya Allah itu ada tetapi tidak ada bahan. Maklum nggak punya bahan. Mungkin itu maklum. Berapa? Satu. Bahannya berapa? Ini usul ini bukan yang buat ibu. Banyak ya. Nah, ini bukan satu, ini satu. Satu Allah begini. Ini punya bahan. Bahannya apa? Tepungnya ada, kadang-kadang pisangnya ada, kadang-kadang kelapanya ada, kadang-kadang daunnya ada. Terkumpul daripada semua ini baru ada. Inilah infirat. Infiratkah ini tunggal? Ini tidak tunggal. Kenapa tidak tunggal? Tidak tunggal pada kejadian. Kejadiannya tidak tunggal, maka kira-kira di dalam ingatannya juga tidak tunggal. Tahu kita tidak tunggal dalam kejadian. 4 resep baru jadi 1. Berarti soalnya tidak tunggal dalam kejadian. Kalau tidak tunggal dalam kejadian, maka tidak kita katakan tunggal dalam pengakuan. Allah Ta'ala tunggal dalam kejadian. Apa mana? Tidak ada yang menjadikannya. Tidak ada daripada bahan apanya. Tidak ada. Begitulah Allah Ta'ala ada, tidak perlu pada siapa yang menciptanya. Allah Ta'ala ada, nggak perlu daripada bahan apa jadinya. Mengingat Allah Ta'ala ada, tidak ada pernah orang yang menjadikan. Dan adanya tidak pernah ada di bahan apa saja, apa bahannya ada, maka dikatakanlah ahad, adapun infirat, Tuhan. Ini adalah infiratnya Allah dan tunggalnya Allah, satunya Allah, dan kira-kira esanya Allah pada kejadian. Pada kejadian misalnya. Kalau memang kita ada, tetapi ini yang saya menampakkan ini ada. Tapi dia itu punya bahan dan punya orang yang membuatnya. Lalu kalau dia punya bahan dan punya orang yang membuatnya, maka dia tidak tunggal. Artinya kue ini memerlukan kepada yang lain. Kue ini memerlukan kepada lain. Siapa lain? Orang buatnya lain. Belum buat kue, dia boleh. Bukan. Tepungnya bukan orang yang buat kue. Tepungnya bukan orang. Lalu pisangnya bukan orang. Lalu kemudian kelapanya bukan orang. Berarti semua ini kue-kue ini memerlukan kepada orang lain. Dengan kata lain, ini apa nama di sini? Timpan ya. Ini timpannya ini adalah ada orang lain dalam timpan ini. Jadi timpan harus ada lain. Jadi ada apa? Ada tepung, ada pisang, ada kelapa, ada daun. Kalau tidak ada semua ini, dia nggak jadi. Cuma jadi nama saja, nama timpan. Dia ada. Kemudian sudah dibuat ini. Bisakah kita taruh di tempat yang tidak ada piring, tidak ada plastik, taruh gitu? Bodoh di mana itu? Nggak ada. Nggak bisa. Kalau dia sudah ada, dia terpaksa memerlukan. Taruh di mana? Taruh di piring. Kenapa timpan yang ada itu memerlukan piring? Dia ada, kenapa dia memerlukan piring? Timpan bukan piring kan? Kenapa memerlukan timpan, nasi, semuanya ini memerlukan lain? Kenapa? Karena dia perlu kepada yang lain. Karena pada dalam dia ada lain. Ya. Lalu ada lain. Ada tepungnya, itu lain. Ada pisangnya, itu lain. Ada kelapanya, itu lain. Ada memang daunnya, itu lain. Lain semua ada lain pada terjadi. Kalau sudah jadi, pasti memerlukan pada lain. Apa memerlukan? Piringnya dapat taruh. Lalu kemudian plastiknya dapat taruh. Ataupun mejanya dapat taruh. Kenapa dia sudah ada memerlukan kepada yang lain? Karena pada ada dia ada lain. Allah ada lain? Tidak ada. Allah yang ada sekarang ada perlu pada yang lain? Perlu langit Allah dulu. Kenapa? Tidak perlu langit depan duduk Tuhan. Tidak perlu aras depan duduk Tuhan. Kalau perlu langit, perlu tempat, perlu aras, sebenarnya Allah perlu pada orang lain. Kalau Allah memerlukan kepada lain, berarti pada Allah ada lain, bukan lagi insyaallah. Ya. Kalaupun ada yang bawa
Kalimat-kalimat Al-Quran yang menyatakan Allah Ta'ala itu di langit, itu lain istilah kalimat mana. Jangan sekali-kali meyakini Allah duduk di atas darat, bagaikan kita duduk di atas ini. Kenapa kita harus duduk ada ini? Kalau nggak ada ini nggak bisa duduk. Bukan orangnya yang perlu tempat duduk, tetapi bahan yang ada pada orang memerlukan tempat duduk. Yuk tambah juga itu yuk tambah yang punya di tanah atau bahan tambah. Pindah besinya, pindah semennya, pindah pasirnya, pindah ke batunya, kemudian taruh di mana itu dia. Ya perlu. Tapi kalau sudah memang dipukul semuanya, kemudian ini mau diberikan tiang, di mana tempat galiannya? Kalau ternyata untuk apa lubang? Isikan tiang atau isikan batu besi dan kayu. Puluh, kena play semen, kena play bater, kena play besar. Kalau dia berada lain itu. Ya, kan? Kalau begitu jangan sedikit pun tergambar Allah itu punya tempat. Tidak boleh. Kalau menggambar Allah Ta'ala itu punya tempat, berarti sama dengan Allah Ta'ala itu bukan wahdaniyah dan tidak insyarat. Perlukah Alkitab tahu sampai itu? Apakah hukum sifat wahdaniyah itu Allah Ta'ala merupakan sifat? Kalau itu belum mengerti, kita belum berhenti, masih dituntut oleh agama supaya mengerti. Masih dituntut supaya harus mengerti. Ya, sudah. Inilah mana wa qarra ala wahdaniyatihi wa firadihi kullul makhluqat. Kemudian wa khassa li ma'rifati aqaidi. Wa ja'ala syahadataini dalilan ala kamali ahli sa'adat. Wa ja'ala syahadataini dalilan ala kamali ahli sa'adati. Dan telah menjadikan ia akan yang mengucap dua kalimat syahadat dalil atas kesempurnaan bagi ahli orang yang dapat bahagia. Lalu kita untuk mengakui, kita telah mengakui ada Allah, telah kita mengakui Allah itu memang wajib ada, telah kita akui yang bahwa Allah Ta'ala itu tunggal, dan telah kita akui yang bahwa Allah Ta'ala itu semuanya tidak ada yang campur tangan. Maka dengan karenanya demikian sesudah kita maklumi semua, sebagai tandanya di mana? Yang ala syahadat ini merupakan dua kalimat syahadat, itulah tanda. Artinya seorang yang tidak mengucap dua kalimat syahadat, berarti tanda dia sudah mengakui benar-benar. Karenanya jadilah rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimat syahadat. Supaya dengan mengucapkan asyhadu wa asyhadu, dia dengan secara tidak langsung telah mengakui ada Allah, telah mengakui wajib ada, telah mengakui esa, dan telah mengakui kira-kira isyarat Allah. Orang yang tidak mengucap ini, maka orang itu belum di dalam posisi ini. Ini adalah bicara belum kalau berangkat dari non-muslim. Tapi kalau dari orang yang memang dari orang Islam, neneknya muslimin, bapaknya muslim, itu memang bukan tiap setiap bayi yang lahir harus mengucap ini dulu. Ini bukan. Posisinya orang yang masih di luar Islam, tanda sudah masuk dia mau mengucapkan. Kalau memang bahasanya bahasa muslim, insya Allah kadang-kadang dia non-Islam. Alhamdulillah, ya. Padahal bukan dia Islam. Apakah terpengaruh? Ya, mungkin dia Islam mengucapkan Alhamdulillah. Mungkin dia terpengaruh karena dia mengucap Bismillah. Mungkin terpengaruh karena dia mengucapkan Assalamualaikum. Ya. Jadi kalau Assalamualaikum yang lahir pada seorang yang kira-kira non-muslim, bukannya itu masuk Islam. Seorang yang menyatakan Alhamdulillah kadang-kadang, bukan itu orang jadi Islam. Kalau dia masih non-muslim. Apa juga? Dia itu tetap orang di luar. Tapi kalau sudah mengaku asyhadu wa asyhadu, barulah perpindahan dari posisi tidak Islam menjadi orang muslim. Jadi sebagai tanda saya muslim, coba asyhadu. Saya nggak mau. Kalau nggak mau bukan. Kalau sudah mau, apakah kemudian apakah mau itu karena dipaksa atau mau itu karena kesengajaan? Kalau memang ucapan itu karena kesengajaan dan dengan kesadaran, maka asyhadu wa asyhadu itu menjadi adalah alat, menjadi penyebab untuk dikatakan orang itu sudah menjadi orang muslim. Alhamdulillah kita dijadikan dalam kalangan orang muslimin. Namun bukan kita orang masuk pertama, tetapi kadang-kadang ayah kita, nenek-nenek sudah lahir di dalam kalangan muslimin. Sudah, inilah makna yang telah dikatakan wa ja'ala syahadataini dalilan ala kamali ahli syahadat. Kemudian wa khassa li ma'rifati aqaidi tauhid man yahtarahu minal bariyah. Wa khassa li ma'rifati aqaidi tauhid man yahtarahu minal bariyati. Dan telah ditentukan bagi mengenalnya ini mengetahui bagi aqaid tauhid
bagi mereka yang mereka yang dipilihnya daripada segala manusia. Ini adalah siapakah yang bisa dan yang mau mengucap dua kalimat. Itu penentuannya daripada Allah. Penentuannya daripada Allah. Kalau demikian kita ini sudah telah masuk dalam kalangan orang yang mengucap dua kalimat, menandakan kita telah dipilih oleh Allah menjadi kamu orang mengaku ada sehat. Kalau Allah tidak memilih, bagaimanapun dia tidak mau. Kalau Allah memang menunjukkan dia harus mengucap, bagaimanapun tidak mau. Oleh karenanya kita hanya mengajak supaya masuk. Tapi kalau kuncinya di tangan Allah, belum Allah putar, tetap dia tidak akan hidup. Enggak, mobil kalau kuncinya buka diputar ke kanan, hidup enggak? Enggak, kuncinya masih ke kiri. Tapi kalau buka putar ke kanan, cukup hidup. Jadi kuncinya di tangan siapa? Tangan Allah. Kalau Allah sudah buka, hidup. Kalau Allah belum buka, enggak hidup. Kita malu sekali sebelum Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, sama-sama dengan Nabi Lahab. Siapa Allah yang buka kuncinya? Umar. Lahab tidak dibuka kunci sampai akhir, sampai matinya dia enggak masuk. Tapi Allah membuka pintu kunci. Kalau demikian, inilah yang terdapat dalam kitab. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Taala untuk masuk Islam? Di mana setiap kitab yang kita pelajari, mungkin bahasa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang lain, mayuridillahu bihi khairan, kan begitu kita tuh. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tanda-tanda orang Allah Taala untuk memberi pintu kebaikan padanya, dia ingin tahu agama. Ingin tahu dia agama, ingin tahu. Ini sudah buka pintu. Dia enggak ingin tahu agama. Maka Allah butuh buka pintu. Alhamdulillah kita ingin tahu persoalan agama, maka tanda ini adalah kita termasuk dalam kalangan orang yang telah direncanakan oleh Allah. Kamu menjadi isi dan kamu menjadi orang mukmin. Sesudah Allah jadikan kita sebagai orang mukmin, yakinkah yang bahwa iman itu merupakan satu keuntungan yang paling baik, yang paling banyak? Kalau kita yakin itu nikmat yang terbesar, maka sama dengan karena kita sudah masuk di dalam nikmat yang terbesar, kira-kira jangan mudah menghilangkan karena itu bukan usaha, tetapi itu adalah pemberian. Karena pemberian wajib syukur. Setiap nikmat wajib syukur. Bagaimana kita mensyukuri? Yaitu dengan kita membiasakan kepada pekerjaan yang diperintah dan dengan kita sayangkan aturan yang terkait dengan Islam. Sudah. Saya rasa kalau khutbah kita pada di sini. Lalu terus kita masuk dalam poin pelajaran kita. Kalau kita habisi ini adalah kira-kira dari halaman 2 sampai kepada halaman yang ke-9, ini masih khutbah. Jadi kalau memang satu halaman 2 hari sama dengan 9 halaman 4 hari. 4 hari, satu halaman 2 sama dengan 8 minggu. Artinya 2 kali 8, 16 minggu, sudah 4 bulan. 4 bulan baru habis khutbah. Maka kita tinggalkan khutbah aja, ibu dan bapak yang ingin baca sendiri. Tapi nanti pertemuan kita insyaAllah ke depan, kalau tidak ada juga yang mengerti ingin tahu, boleh bapak tanya bagaimana pengertian isi khutbah ini. InsyaAllah kita akan melakukan kira-kira nanti penjelasannya. Sekarang kita masuk kepada poin yang kita rencana belajar, yaitu coba ibu bapak buka halaman 9. Ya. Tadi kan, ada ceritanya syahadat ini, orang yang syahadat, termasuk orang yang mendapat bahagia, yang betul-betul. Jadi mana? Fidro kafe kan ikut syahadat ya. Fidro kafe ikut syahadatnya itu mayang-mayang, tuntutan. Tuntutannya mana? Jadi main film mungkin. Karena peran di sebagai ulul Islam ni kun syahadatnya badai hana. Yang itu kun syahadatnya ke gula-gula ni peluk mati ni tibanya. Nama kena sidu bukan kami lain itu banyak. Karena syarat dia kasdi. Kasdul. Kalau kasdul mungkin bahawa orang kafe nanti. Karena kini kau untuk pindah dari posisi semula ke posisi yang kedua. Tapi kenyang kira-kira lagi kenyang karena ini. Karena dia punya syarat. Umpama
Urang bang asyhadu tapi udah dikatakan asyhadu kana wa bang itu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu kana wa asyhadu. Ngan bang kita mau mana? Karena wajib wajib. Bahawa dalam Islam wajib asyhadu wa asyhadu. Maka baginda Nabi menyatakan jadidu imanakum, sengaja kamu membarui iman kamu. Baru kafir lagi. Perlu bukan sendiwara kan? Berarti guna kata baca. Ya, betul. Yo yang baru iman. Asyhadu wa asyhadu. Yang punya syarat kafir. Ya. Mesti jadi bahawa Islam ngaku syarat dan guna katanya. Benar bukan jadidu dia bukan kasarnya tamam tapi kau kayak duit. Memang udah Islam hanya duit mesti kita ada kita kan. Ya, kata kau kayak duit. Hah? Kata kau kayak duit ada saya. Oh, kayak guna kata. Ya. Dia mesti jadi dengan syahadatnya karena kata. Nah, faedah. Tapi dia kan jadidu berkain terbaru iman. Kepun yang kini lebih terbaru punya anak Tuhan. Maka dia menang karena al-imanu pada manusia itu antara mata hitam dengan mata putih. Belok kanan nampak putih, belok kiri nampak hitam. Tapi dia terserah. Karena manusia itu keluar daripada Islam itu tidak mesti pagi-pagi Islam sampai sore dia Islam, tak mesti. Boleh jadi. Jika kita tidak sadari, maka kita sudah keluar. Karenanya tolong baru iman kamu. Baru iman itu kesan. Baikkan asyhadu lan wa yang itu. Anjir, jauh lebih iman. Asyhadu wa asyhadu. Jadi waktu kita tidur ya. Mau tidur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Kalau demikian sudah kita pastikan waktu kita tidur dalam posisi mumin. Kalau dalam tidur habibmu bagaimana? Meninggal. Maka sebenarnya sudah pasti meninggal dalam posisi iman. Baiknya begitu ya. Kalau kita berjalan dalam perjalanan, pernah di mobil, di kendaraan, ngomong setengah jam. Kalau akhir ini sudah habis sudah. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa tahu ketabrak. Siapa tahu itu. Berarti sudah pasti. Kami yang guna kata pindah bukan menjadi kafir guna kata pindah dari kafir ke Islam. Ya. Memang mesti tidur di Islam, mesti jadi murtad aja. Nah, ini tak ada dua murtad. Budak semayang dia. Anjing boleh bilang. Hah? Anjing. Kerana asyhadu an la lam bak semayang Anjing. hadis Quran bahana kata. Karena asyadunya asyadu rukun wayang kemarin. Dia punya kawan bang besar ini itu pun. Kata beliau mengatakan. Kan hantar semayang ni kan. Tak asyhadu saja kadang tak pindah. Pandai di mana? Antar. Mudra wajib kehendak kirawinnya. Gimana main buatnya tak tubuhnya. Beginilah yang kita harap dalam gereja. Artinya dalam istilah lain pengajian kita hidup. Ya, pengajian kita kembang. Jadi yang lebih baik pengajian itu sertakan dengan tegapan. Di mana yang masih kira-kira merasa sama-sama. Sudah. Disaksikan tidak berbeda. Bahwa seorang kafir yang ditanyai asyhadu perlukah ada orang lain tidak berbeda. Seorang diri asyhadu sudah jadi muslim. Sudah. Coba halaman 9 2, 4, 6, 8, 10 dari arah bawah ke 12. Dari arah bawah balik ke 12 ke atas kalimat ihram. Ihram. Kamu dengar dulu. Sudah. Ihram. Halaman 9. Dari sini kemudian balik ke 12. Ihram. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi thalathati aqsam. Al-wujubi wal istihadati wal jawazi. I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi thalathati aqsamin. Al-wujubi wal istihadati wal jawazi. Ketahuimu bahwasanya hukum akli itu tersimpan dia atas 3 bagi.
Yang pertama wujub, yang kedua istihalah, dan yang ketiganya jawab. Artinya kita dituntut untuk memaklumi dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dasar yaitu awwaluddin ma'rifatullah. Agama yang paling pertama kali harus diajari dan kita belajar yaitu mengenal Allah. Kalimat ma'rifah, kalimat mengenal itu adalah satu kalimat yang di dalamnya mengandung makna. Awwaluddin ma'rifatullah. Kalimat ma'rifah itu adalah kalimat bahasa Arab. Setiap kalimat yang dalam bahasa Arab itu adalah bisa saja dua makna. Makna yang pertama diberi nama dengan makna lughawiyah. Makna yang kedua diberi nama dengan makna istilahiyah. Ini sebelum kita lanjut. Setiap kalimat dalam bahasa Arabnya ada dua makna. Ada makna lughawi, menurut bahasa itu makna. Ada makna istilahi. Kalimat itu begitu dimaksud makna. Mukul tu. Ya kalimat awwaluddin ma'rifah. Ma'rifah ini apa? Kalau dalam istilah lughawi, ma'rifah itu kenal, mengetahui. Kemudian di sini di kalimat dimulai dengan ilmu, ketahui ilmu. Ma'rifah dan ilmu itu adalah apa maknanya? Mengenal, mengetahui, merajakan tepung, nyonya mana? Coba lihat definisi yang bawaan lafaz. Kita maklum sekali kalimat awwaluddin ma'rifatullah itu, makna ma'rifah itu diberi definisinya, diberi pengertiannya. Apa itu ma'rifah? I'tiqadun jasimun muwafiqun lil haqqi an dalilin. Ya kan? I'tiqadun jasimun muwafiqun lil haqqi an dalil. Kalau demikian setiap kita manusia wajib mengetahui itu maknanya. Apa itu i'tiqadun jasimun? Yang pertama, pengakuan yang memang tidak sedikit pun tidak keraguan. Ada Allah, ada. Berapa keyakinan ada Allah? Dibunuh mati, dia katakan Islam. Mengakui Allah Ta'ala lupa, biar saya mati tapi Allah tetap saya akui ada. Ini diistilah i'tiqadun jasimun. Sudahkah begitu jaminan manusia sudah mengaku Allah Ta'ala ada walaupun dia mati tetap Allah ada? Sudah jaminan dia sudah cukup. Cuma kita lihat dalam definisinya. Kalimat berikutnya muwafiqun lil haqqi. Sesudah kita meyakini sesuatu yang ada itu, bagaimana baru kita lepas dan dianggap sudah sah? Muwafiqun lil haqqi, sesuai dengan apa yang ada. Mengakui ada harus sesuai dengan bagaimana ada. Kalau demikian kita memaklumi, mengakui kita ada Allah, harus kita dulu mengakui dan memaklumi bagaimana ada yang ada pada Allah. Bukan memaklumi bagaimana Allah yang ada. Ini tidak boleh gitu. Bagaimana ada yang ada pada Allah. Itulah di permulaan kita kali ini. Apa? Bagaimana ada yang ada pada Allah, bagaimana? Ada bukan karena hilang, tidak ada. Dan ada bukan karena baru datang, tidak ada. Apa juga ada yang ada pada Allah? Ada karena tidak ada sifat. Itulah kita yakini, iya. Maka ini sudah muwafiqun lil haqqi. Tetapi keyakini Allah Ta'ala itu ada. Tetapi dia juga kadang-kadang karena sudah hilang sifat tidak ada. Dan dia diakui Allah Ta'ala itu ada, tapi sementara belum datang sifat tidak ada. Pengakuan ada ini tidak boleh. Ini dalam sisi ada. Lalu yang kedua yang terlingkup dengan posisi bukan zat, posisi sifat. Kita meyakini Allah Ta'ala itu ada kalam, yakin. Ada perkataan, ada kata-kata Allah Ta'ala. Allah ada bicara. Bagaimana kita yakini Allah itu ada bicara? Kalam Allah bagaimana kita yakini? Bagaikan kalam kita. Kalam kita ini dua. Sesudah bicara, diam sejenak. Tidak lagi kalam. Sebelum bicara, diam dulu. Belum lagi masuk dalam bicara. Yakinkah kita Allah Ta'ala itu bicara? Sesudah Quran diturunkan, Taurat, Injil, Zabur, sekarang Allah tenang-tenang saja tidak bicara lagi. Karena semua Quran dan ayat itu sudah turun. Sekarang Tuhan ngomong apa? Enggak ada lagi, sudah habis. Kalau memang begitu keyakinan, berarti kita orang belum mengaku ada kalam sesuai dengan apa yang ada.
Tetapi kita mengaku Allah Ta'ala ada kalam saja, tapi bukan sebagaimana ada. Betul? Salah. Yang kedua, kalam yang kita ngomong itu pasti setiap kata-kata yang kita keluarkan pasti dia akan disertakan dengan huruf, lafaz dan bahasa. Apakah Allah Ta'ala bicara itu pakai abjad, alif, ba? Tidak boleh. Kalau Allah pakai abjad, alif, ba, lalu Allah Ta'ala bicara, sama dengan ini mengaku ada kalam Allah tetapi bukan sebagaimana ada. Nah, mengaku Allah Ta'ala itu esa. Bagaimana kita mengaku Allah Ta'ala itu esa? Sesuai dengan esa yang ada pada Allah. Bagaimana esa yang ada pada Allah itu? Kita maklum diajari oleh guru-guru kita dan telah kita pelajari juga. Bagaimana ada yang ada pada Allah? Bagaimana esa yang ada pada asa Allah? Nah, kita terdapat esa dalam Allah Ta'ala itu harus nafi kamu tasil, harus nafi kamu pasir. Apa itu nafi kamu tasir, kamu pasir? Bicara sudah, ngomong sudah. Nafi kamu tasir apa? Nafi kamu pasir apa? Nafi kamu tasir tidak pernah ada susunan pada ada. Nafi kamu pasir tidak pernah ada lain yang satu yang memang tidak ada susunan ada. Jadi karena boleh kan? Tidak ada kamu tasir, tidak ada resep wujud Allah. Resep tidak ada, tapi Allah ada. Beginilah yang dikatakan. Kalau ini kan tidak boleh ada orang yang jadikan Allah tidak ada daripada bahan apa jadi tidak ada. Ini sudah satu pengertian adalah maknanya ahad. Makna yang kedua, makna ahad itu harus nafi kamu pasir. Mana nafi kamu pasir? Coba cari yang lain satu lagi. Resepnya, bahannya tidak ada, tapi dia ada. Kalau ada yang lain, kira-kira di satu lagi, tetapi juga bukan Allah saja yang ada, yang tidak punya resep, tapi ada yang lain juga. Ini juga belum sempurna adalah ahad. Sehingga kalau istilah kita belum, nafi kamu tasir, nafi kamu pasir. Kalau kita memang agak sedikit dengan bahasa sekarang, tidak ada berbilang-bilang di dalam hitungan dan tidak ada pernah berbilang-bilang di dalam adalah bilangan. Bilang-bilang dalam hitungan bahannya 1, 2, 3. Jadi 1. Ini ada bilangan dalam hitungan. Ada bilangan dalam bilangan 1, 2. Jadi kesimpulannya ahad pada Allah tidak ada hitungan 1, 2, 3. Jadi tidak ada satu lagi yang jadi cuma tidak ada bahan. Itu ahad. Ya begitu kita yakin, ya sama dengan pengakuan Allah ahad sudah pas. Pengakuan Allah ada sudah pas. Kalau demikian pengakuan Allah ada sudah benar, pengakuan Allah Ta'ala esa sudah benar. Kalau bukan itu belum dianggap itu sudah ma'rifat. Sudah. Coba kita kali. Ma'rifat itu adalah i'tiqadun jasimun muwafiqun lil haqqi. Ujungnya anda lilin baru ikut sertakan yang mana bukti. Mana bukti begitu mana ahad. Mana bukti begitu mana kalam. Tidak sanggup kita ikut sertakan bukti, maka kita dianggap orang mukmin tetapi asli dikatakan orang taklid. Alasan kau coy dah bukti haibi yang orang taklid itu. Maka orang taklid yang pertama mukmin tapi asli. Sudah. Nah, pelajaran kita hari ini dikatakan bukan ma'rifat, ialah. Ini juga bahasa yang beda, tapi maknanya satu. Karena makna ilmi dan makna ma'rifat itu satu. Apa makna ilmi? Buat makna ma'rifat itu. Kalau demikian, ilmu itu kapan datang? Kapan datang ilmi itu? Posisi manusia itu ada 4 posisi. Yang pertama posisi jahil. Ada Allah, saya tidak tahu. Ada kodrat Tuhan, saya nggak tahu. Ini jahil. Hilangkan dulu. Yang kedua posisi adalah waham. Waham mana? Waham itu posisinya nggak sampai 50% benar. Paling-paling 49. Paling tinggi 49 kebenarannya. Ini juga harus hilang. Yang ketiga harus hilang lagi syok 50-50. 50 benar 50 salah. Dan yang keempat harus hilang dhanni 99 betul, 1 salah. Kalau demikian hilang itu harus 100% benar. Harus hilang jahil, harus hilang adalah waham, harus hilang syok, bahkan yang terakhir harus hilang adalah dhanni. Sudahkah keempat ini kita hilang dalam keyakinan kita tauhid?
Sudah. Sebagian kita sudah dianggap ini sudah ma'rifah. Sudah ma'rifah baru dianggap selesai daripada tuntutan wajib. Kalau belum sampai pada tingkat itu, masih dalam posisi, kadang-kadang masih dalam posisi jahil, ada Allah, tidak tahu, orang tahu doa. Allah Ta'ala itu besar. Coba beri keterangan. Keterangan yang kita beri paling-paling benarnya 49%. Belum cukup. Ada lagi memberi keterangan paling-paling 50%. Belum cukup. Keterangan yang diberi sah 99%. Belum cukup. Baru cukup 100%. Ini yang dikatakan adalah ma'rifah. Kalau begitu, kita dituntut oleh agama supaya sampai pada tingkat ma'rifah. Hilangkan jahil dulu, hilangkan waham dulu, hilangkan yang mengikut dengan syak, hilangkan dengan dan. Tetapi pada posisi fiqh agak sedikit lengkap. Hilang jahil, hilang waham, hilang syak, dan sudah cukup. Fiqh sudah cukup dan itu. Maka kain sarung ada dua lah di rumah. Satu ini, satu ini. Kita saksi yang mana yang sudah dipakai oleh anak-anak kecil tadi. Nah, kita takut nanti kalau anak-anak yang pakai mungkin kadang-kadang dia ada sedikit nggak bersih, nggak suci. Yang mana kita ambil? Nah, cobalah. Paling minimal kita mencari alasan mana yang lebih kuat alasan. Cium baunya. Ini agak sedikit bau kencing. Ini tidak ada. Pakai ini. Walaupun tak mesti penuhnya sudah cukup. Karena tadi adalah 50 plus 1 sudah cukup. Sedangkan ilmi dan yakini 99,9 belum cukup. Maka karenanya kita dengar yang bahwa di mana tempat mulai zikir tidak pernah diawali dengan Abdul Dzikri Fadal. Ada tak? Nah, aku Abdul Dzikri Fadal itu lah. Hana aku. Yang Abdul Dzikri Fadal kan? Tidak pernah ada menyatakan Fadal. Fadal. Menandakan kalimat la ilaha illallah harus mengakui penuh maknanya. Tidak boleh sedikit tulisnya. Walaupun tidak dikatakan oleh guru Abdul Dzikri Fa'lam ini sudah mengindikir, tapi kamu harus punya keyakinan dan berpengetahuan. Tidak dikatakan harus benar-benar tahu, tapi dia kalimat Fa'lam sudah cukup. Kalimat Fa'lam ini mengisyaratkan dalam tauhid adalah harus hilang 4. Jahil, waham, syak, dan. Sebelum 4 ini kita hilangkan, maka kita boleh masuk di dalam posisi adalah mukmin. Kalau belum masuk dalam posisi mukmin, apakah semua orang yang waktu lahir dia sudah jadi? Semua tidak. Tentu berangkat dari jahil juga. Berangkat dari jahil, kemudian sudah naik sedikit, mungkin posisi waham. Naik sedikit lagi dalam posisi syak. Naik sedikit lagi dalam posisi dan. Naik sedikit lagi hilang. Sebelum hilang ke-4 ini, kita belum diizinkan tidak belajar lagi. Tidak diizinkan berhenti. Kalau kita berhenti macam mana? Salah. Tetapi belum bisa 100%, tapi masih dalam perjalanan, ini dianggap kita sudah orang yang memang tidak dituntut jadi oleh agama. Tetapi istilahnya bagaimana? Mati selagi belajar. Dianggap sudah baik. Tetapi mati tidak belajar dan tidak memang pernah tahu juga, ini dianggap tidak baik. Karena demikian saya rasa di mana majelis taklim yang diadakan, di mana majelis taklim yang memang dilakukan, ini salah satu daripadanya penyebab untuk menghilangkan salah. Walaupun kita belum mampu. Inilah yang dikatakan i'lam, ketahuimu hukum akal itu 3. Dalam tauhid ini ada diikut sertakan hukum akal. Aneh. Diikut sertakan hukum akli dalam tauhid. Dalam fiqh tidak dengan dalil akli. Dalam fiqh dari syar'i. Mana dalil wajib sembahyang? Aqimus shalah. Mana dalil wajib puasa? Kutiba alaikumus syiyam. Mana dalil wajib zakat? Adalah wa atuz zakah. Mana dalil wajib Allah Taala satu dalil akli itu? Aneh itu. Nampu aneh. Di sinilah mungkin ada pemahaman yang menyatakan kita ini enggak boleh keperluan tauhid karena ini dalil akli ini. Mata-matanya dengan dalil ayat Quran. Kenapa enggak terpatahkan dengan dalil akli aja? Kenapa dalil akli itu sertakan? Apakah masih ragu apa yang disampaikan oleh Quran? Allah menyatakan qul huwallahu ahad. Saya usah ragu. Kalau ragu, kenapa lagi dengan dalil akli? Ragu Allah yang sampaikan dengan dalil akli yakin. Aneh ini. Dengan kata-kata manusia jadi yakin, kata Allah ragu. Ini satu keanehan. Yang begini kita berpikir, maka dengan sendirinya kita tolak. Enggak boleh pakai.
Pakai aja Al-Quran, Qul huwallahu ahad, jadi sudah selesai itu. Bahwa polisinya dia nggak pernah lagi. Bapak dan Ibu sekalian, kita jangan begitu mudahnya. Periksa dulu apa yang dimaksud dengan dalil nakli Quran hadis dan apa yang dimaksud dengan dalil akli. Dalil nakli dalam tauhid istilahnya dengan karena disebut. Sedangkan dalil akli diisbat masabah. Dalil nakli untuk pasti dia atau tidak. Dan hana. Siapakah Tuhan kita? Allah. Qul huwallahu ahad. Siapa bilang Allah Ta'ala itu ada? Allah yang innani anallah. Siapa bilang dia kuasa, dia kudrat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian diikut sertakan dalil akli. Dalil akli bukan untuk ada, tetapi dalil akli untuk mendapat ada barang yang sudah ada. Dan dia jempol itu. Dalil akli kena, dalil aklinya itu mengenai barangnya. Allah Ta'ala itu ada. Bisakah kita memaklumi bahwa ada Allah Ta'ala itu memang dapat kita rasai memang ada? Ya. Capli keril itu. Tetapi kira-kira je capli keril yang tepu kira-kira je capli keril. Ada dari akai. Bit cuma keril, bitnya oleh duduk dia kira bit keril. Lalu pengakuan pedas pada cabai itu enggak begitu maknanya. Tetapi begitu makna apakah ia pedas atau enggak? Saya enggak setuju, mungkin enggak pedas. Tapi untuk meyakinkan tidak ada sifat cabai yang manis, makan. Sudah makan, enggak ada cabai yang manis. Pasti pedas. Ini adalah mengetahui pedas pada cabai bukan dengan mengetahui cabai pedas. Mengetahui manis pada gula bukan karena memang mengetahui dengan karena tahu gula manis. Tetapi dengan merasai, tidak ragu lagi. Kalau demikian, pengajian begini curah ini bukan lagi mencari untuk tahu, tetapi jangan ragu barang yang sudah tahu. Kakak memang untuk akli. Dalil akli bukan untuk sebut, bukan untuk ada, tapi untuk dapat memaklumi barang yang ada. Allah itu ada. Siapakah yang menggunakan kita ada? Allah. Ketemu enggak pernah, melihat tidak pernah, semuanya enggak pernah. Jadi kalau kita mengatakan itu ada, bukti apa dia ada? Ya sudahlah ada. Jadi yang seadanya bukti itu tandanya Allah Ta'ala mana? Kami ngaku aja Tuhan ada. Kalau tak percaya sudahlah, pokoknya Tuhan ada. Itu nggak boleh. Satu saat datanglah keraguan orang yang meragukan. Setiap sesuatu yang ada itu pasti. Sesuatu yang ada itu pasti ada debat. Ini rumus alam ini. Sesuatu yang ada pasti ada debat. Sesuatu yang ada pasti ada model. Ya, yang itu. Ya. Sesuatu yang ada mesti ada tempat. Di mana pengajian? Di sini pasti ada tempat. Mana tu orang dia tahu jangan. Dan ada tempat. Sesuatu yang ada itu kira-kira pasti ada pegangan. Jawaban. Allah kita akui ada, tapi enggak pernah nampak bagaimana, enggak pernah kita mendengar bagaimana. Jadi untuk alat meyakinkan Allah Ta'ala itu ada apa? Pak yakin itu Tuhan, kalau Tuhan. Menyuka sudah dibilang ada, setiap sesuatu yang ada itu ada tempat. Kalau begitu, kalau Bapak dan Saudara telah mengakui ada Allah, berarti akui ada tempat. Walaupun kita nggak tahu di mana tempatnya. Kalau telah mengakui ada Allah, berarti dia ada model. Walaupun kita tidak tahu bagaimana perannya. Oh, kalau begitu juga. Hanya itu hidden. Tidak boleh lagi begitu. Jadi kita ikut serta dengan dalil akli dan dalil nakli. Sebelum itu sesuatu yang ada harus ada tempat, sesuatu yang ada harus punya bentuk. Iya. Benar, 100 benar. Tetapi sebelum itu kita ingat dulu ada dua. Atau yang pula ada. Ada dengan diadakan, dengan hilang tidak ada. Ada dengan tidak diadakan, dengan tidak ada sifat tidak ada. Ada Allah sudah hilang tidak ada, atau ada Allah karena tidak pernah ada sifat tidak ada. Tidak pernah ada sifat tidak ada. Kalau tidak pernah ada sifat tidak ada, berarti untuk ada Allah nggak usah dijadikan. Kalau nggak usah dijadikan, nggak usah bahan. Kalau nggak usah bahan, sama dengan dia nggak ada perangan. Kalau nggak ada bahan, sama dengan dia nggak nampak. Kalau sesuatu yang ada pasti nampak ya. Kalau ada dengan diadakan. Ada model. Karena yang jadi model pada tiang ini bukan tiang yang jadi model.
Apa juga yang jadi model pada dia ini? Bahannya ada pada dia ya. Karena ada semennya begini dibuat jadi lagi begini jadi sama dengan ini kalau tanpa bahan coba buat pada dia. Nggak ada. Allah Ta'ala nggak ada bahan. Kalau nggak ada bahan kenapa ada model? Kalau nggak ada bahan kenapa nggak nampak? Tadi saya tekan Pak Ibu. Ini belum ada tepung, belum ada pisang, belum ada daun, belum ada kelapa. Bagaimana kalau timpan? Coba. Kalau kita tahu nggak ada timpan ada kan? Ada ini timpan. Baru potongan saja sudah boleh tepung semua. Baru potongan karena bukan potongan ini bukan timpan. Apa juga? Bahan yang ada pada timpan. Kalau demikian kita nyatakan Allah ada akan harus ada potongan. Iya, kalau timpan itu tidak dibuat, ya. Tapi kalau timpan dibuat, kalau Allah dibuat, ya. Tapi Allah nggak pernah dibuat. Inilah Allah Ta'ala jadi beda dengan jadi Allah. Sang dia ngomong kan? Dia ngomong tu. Rumus orang macam tu. Lantaran dia berham nama tu. Bagai tu, dia betul dengan buat. Dia hotel di betul limau tahun tu. Dia buat dia betul limau tahun di betul. Kemudian tiga waktu tu aja dua beli tu. Tiga apa tu? Kalau dibeli tu, kami nak tiga pada nanti dulu. Tiga kata ber, tiga beli baru. Kalau enam tiga lebih, pada kau rumah apa yang mana tiga pada kau nak. Anak itu pakai dia kali orang kamu berbabi dalam balik itu. Betul dia kata dulu lah, pada orang ber lebih dulu. Baru ya, persennya sedikit. Baru karena kita begini, maka continuelah mengaji. Kapan dapat? Alhamdulillah. Dan hasilnya itu terserah. Tapi kalau orang yang ngaji pertama, anak-anak itu nggak begitu berat. Karena sedikit. Nah, kemudian tahap pertama, kelas 1 nggak tahu, kelas 2 bisa. Kelas 3 nggak tahu, kelas 4 bisa. Kelas 5 udah tahu, kelas 7 bisa. Kalau kita ini, nunggu apa lagi? Tunggu kelas. Siap 40-50, nggak tunggu lagi. Angkat harus kalian angkat. Kalau demikian hukum yang menyangkut dengan akal itu 3. Yang pertama wajib, 2 mustahil, 3 harus. Karena itu pada Allah ada 3. Ada yang wajib bagi Allah, ada yang mustahil bagi Allah, ada yang harus bagi Allah. Artinya sifat Allah Ta'ala itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahil, ada yang sifatnya harus. Apa itu wajib dan apa itu mustahil dan apa itu harus? Tentu adalah kalimat wajib ini bervariasi. Wajib dalam tauhid dengan wajib di dalam fiqh sungguh bervariasi, beda. Wajib dalam fiqh ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Salat itu wajib. Amanahnya apa? Mendapat pahala kerja, mendapat dosa dengan ditinggalkan. Wajib pada Allah Ta'ala itu wujud, mendapat pahala, mendapat bukan itu maknanya. Itulah yang saya katakan tadi, setiap istilah itu nanya dulu kepada yang buat istilahnya. Istilah yang dibuat dalam hukum tauhid adalah wajib. Makna wajib apa ini? Inilah yang dikatakan fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasyahu fil aqli wujuduhu wa adamu. Yang dikatakan wajib itu barang yang tiada dapat pada akal adanya, dan yang mustahil itu barang yang tiada dapat pada akal wujudnya, dan yang harus itu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Kalau demikian yang dikatakan wajib apa? Sesuatu yang tidak diterima oleh akal tidak ada. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal tidak ada, itu sama dengan wajib itu ada. Artinya kalau kita menggambar bagaimana tidak ada pada Allah, tidak sanggup digambar oleh akal, ada tidak ada pada Tuhan. Yang bisa diterima pada Allah Ta'ala ada sifat ada. Sifat tidak ada pada Tuhan, bukan tidak boleh datang. Tidak boleh kita ikat bagaimana kalau tidak ada kita ikat dengan Allah Ta'ala. Tidak bisa diterima. Dan ikat mameh, bak bohimen yang pergi belajar. Yang penting di bohimen itu adalah biji hana mameh itu. Patah. Dan dia pikat memang mameh macam ni. Hai batik. Dan dia pikat kerja masyarakat. Hai batik ni ku. Pakan hai batik. Kan hajit nak kerja macam ni ku.
Tapi kat keung buat capli nyan ibatik. Dan pikat mameh pak tera nyan ibatik. Kalau ingin kita mendapatkan yang bahwa ada sifat Adam pada Allah, tidak diterima oleh akal. Yang diterima oleh akal, sifat ada yang ada pada Allah. Sifat tidak ada, tidak diterima oleh akal, ada. Bukan hilang. Bukan hilang, tidak ada. Kalau Allah kita nyatakan Allah itu bersifat dengan tidak ada, akan menolak. Tidak mau sifat tidak ada pada Allah. Kenapa? Kenapa pada Allah bisa diterima sifat tidak ada? Bisa ada sifat tidak ada. Bagaikan yang ada pada kita sifat tidak ada. Kalau pada Allah ada sifat tidak ada, antara kita juga ada sifat tidak ada dan ada sifat ada, antara kita dengan Allah sama. Kalau waktu ada, hilang tidak ada. Kalau waktu masih ada tidak ada, belum ada. Antara kita dengan Allah itu sama. Kalau antara kita sama dengan Allah Ta'ala juga Allah Ta'ala sama dengan kita, maka alam dan akal tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena kita yakin yang bahwa alam ini dasarnya dalam posisi tidak ada. Alam semesta dalam posisi tidak ada. Mana dalam posisi tidak ada, dia baru ada itu bukanlah wujud alam. Ada alam itu dengan adanya Allah. Tetapi adanya alam dengan diadakan oleh Allah. Aturan mengadakan barang yang belum ada. Aturan mencari adalah kaya bagi kita yang belum kaya. Aturan mencari pandai bagi kita yang belum pandai. Bagaimana cara kita cari? Bagaimana cari kaya bagi kita yang masih miskin? Gimana kita kaya hari ini orang tengah tiap itu? Jadi orang tengah tiap, gimana cara kita kaya? Udah nanti yang kaya itu orang tengah. Hilangkan miskin dulu. Karena kenapa miskin yang kita hilangkan? Karena itu sudah ada pada kita kan? Miskin sudah ada pada kita. Hilangkan miskin dulu. Kalau miskin belum hilang, kaya nggak usah mimpi. Kalau sakit masih ada, kuat jangan enggak yang sudah ada. Kalau tidak ada masih ada, jangan anggap ada. Kalau demikian yang kita kerjakan apa? Menghilangkan dulu tidak ada. Sanggupkah kita menghilangkan tidak ada? Sehingga jadi ada. Sanggupkah kita menghilangkan miskin sehingga jadi kaya? Menghilangkan jahil sehingga jadi pandai? Sanggup? Kenapa? Pakai naik pengadai bangai baginya cara apa? Tidak sanggup menghilangkan miskin jadi orang kaya. Kenapa enggak sanggup? Coba. Ini tauhid hukum akal. Tauhid hukum akal mudah sekali diterima oleh Allah. Pakai naik ada pengadai hana baginya terus nak nokal. Coba. Karena pada kita tadi ada dua sifat. Ada sifat ada sifat tidak ada. Kalau kita manusia punya sifat tidak ada, ingin menghilangkan sifat tidak ada pada kita, padahal kita juga ada punya sifat-sifat tidak ada. Pengadai bangai, pakai dia yang nak bangai itu. Nah, yang pengadai bangai, bak ulunnya nak bangai ni, batnya ni bukan. Ibanya nak bangai ni, baca Quran, baca yang lalu, yang banyak kita juga dia yang banyak dah. Jadi yang sanggup menghilangkan tidak ada adalah sesuatu zat yang pada zatnya tidak ada sebab tidak ada. Siapakah yang ada sifat tidak ada? Dan siapa pula yang tidak ada? Yang ada sifat tidak ada kita. Maka kita tidak sanggup mengadakan apa yang belum ada. Allah Ta'ala tidak pernah ada sifat tidak ada. Maka Allah sanggup menghilangkan tidak ada mengganti dengan sama. Kalau demikian apa juga? Kalau Allah Ta'ala dengan alam sama, siapa yang menjadikan alam? Allah yang menjadikan alam menghilangkan tidak ada. Dia punya sifat tidak ada. Bagaimana menjadikan barang yang belum ada menghilangkan tidak ada? Pada Allah juga ada sifat tidak ada. Tak mungkin itu. Apa mungkin itu kan? Kau kayak mungkin tunggu orang nak jauh itu kau ni dia dia tak sedih. Kapan dia pulang, kapan dia terjepit. Tak mungkin diterima. Jadi oleh kerana demikian pada Allah jangan ada sifat tidak ada. Sudah. Pada Allah tidak ada sifat jahil. Siapapun hambanya yang ingin memberi pengetahuan, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena pada dia tidak ada jahil. Allah telah memberi kaya kepada hambanya. Siapa boleh? Karena pada Allah tidak ada pernah sifat miskin. Dan seterusnya. Kalau begini rumus yang kita pelajari, maka yakin pula lah yang bahwa kita makna wajib pada Allah Ta'ala itu ma la yutasawwaru fil aqli adalah ada.
Sifat tidak ada pada Allah tidak bisa kita tasawur, tetapi yang bisa diterima oleh akal adalah sifat ada. Ini makna yang dikatakan fal wajibu ma yusawwaru fil aqli adalah dan wal mustahilu ma yusawwaru fil aqli wujudu akhir. Yang kedua adalah mustahil. Apa itu mustahil? Mustahil itu adalah barang yang tidak bisa diterima pada akalnya ada. Yang bisa diterima tidak ada. Kalau kita gambarkan ini ada, tidak sanggup. Ada manis pada belimbing, tidak bisa diterima. Tapi tidak ada manis pada air, tidak ada manis pada kopi, boleh? Kenapa boleh? Air itu bisa tawar, bisa manis. Kopi itu bisa tawar, bisa manis. Tapi belimbing nggak bisa tawar, nggak bisa manis. Karena dia itu sifat bawaannya. Kalau demikian mustahil Allah Ta'ala mustahil isu. Allah Ta'ala mustahil tidak ada. Artinya apa? Kalau kita gambarkan ada sifat tidak ada pada Allah. Kalau kita gambarkan ada anak pada Allah Ta'ala. Bagaimana Allah yang punya anak? Bagaimana? Tak boleh. Tuhan benarnya ibarat. Tuhan mana ibarat. Yang hukum Allah tidak punya anak. Yang hukum. Kalau Allah punya anak, maknanya tidak boleh tasawur. Yang mana Allah yang ada anak, tidak boleh tasawur. Yang kita tasawur adalah Allah tidak punya anak. Kenapa enggak boleh kita ingat yang bahwa ada anak pada Allah, tidak ada lemah pada Allah, tidak ada miskin pada Allah Ta'ala? Karena barang itu tidak ada. Barang yang hanan, kiban barang hanan. Kiban dia kemana barang hanan. Bangai mau bicara hanan, dengar cara. Hanan. Bangai mau bicara hanan orang kemana. Tetapi ulun cara hana bangai tengok cara, lalu itu kan. Anak pada orang yang tidak punya anak itu. Gimana fikir anak orang Malay itu ada? Kata anak orang Malay itu. Orang Malay hana ada dan itu ada. Anak orang Malay hana ada beri. Orang Malay hana ada beri itu. Kenapa kita kenal orang itu tak punya anak? Karena dia ada orangnya tapi tak punya anak. Tapi anak pada dia bagaimana? Anak orang yang tak punya anak tidak sanggup, karena dia tidak ada. Dan gambar lemah pada Allah tidak boleh, tapi Allah enggak lemah boleh. Begitulah seterusnya. Menggambarkan pandai pada orang jahil tidak boleh, tapi orang pandai enggak ada jahil boleh. Menggambarkan ini pada tidak boleh, tapi sifat itu tidak ada itu boleh. Jadi putar balik saja, putar balik. Ini dikatakan adalah mustahil. Dan yang ketiga pada Allah Ta'ala itu ada yang sifatnya harus. Harus pada Allah Ta'ala itu adalah ada. Mana yang harus pada Tuhan? Boleh menjadikan alam ini, boleh tidak. Kalau Allah menjadikan alam ini boleh. Kalau Allah tidak menjadikan alam ini boleh. Allah memberi senang pada hambanya boleh. Tidak memberi senang juga boleh. Allah memberi kekuasaan pada seorang hamba boleh. Tidak memberikan sesuatu pada hamba itu boleh. Allah memasukkan hambanya dalam surga yang maksiat boleh. Dan boleh juga Allah masukkan hambanya yang taat pada neraka boleh. Boleh. Apa itu makna boleh? Jika pertama mereka tahu lagi boleh. Kalau kalimat adalah harus memang begitu. Boleh, boleh, boleh. Tetapi adalah setiap Allah yang melakukan pekerjaan. Kalau ingin memberi senang kepada seseorang hambanya, tentu Allah Ta'ala juga sesudah memberi atau belum memberi senang. Tentu adalah Allah kalau memberi itu sudah kira-kira kudrat. Memberi, mempernampakkan kerjanya Tuhan. Setiap kegiatan yang menjadikan sebelumnya ada dua. Sebelum Allah menjadikan sebelumnya ada dua dalam takul. Ada irada, ada ilmu. Sebelum hari ini dilakukan pertemuan oleh habis ini sudah ada ilmu dulu. Bagaimana kita ukur? Tanggal berapa kita buat? Lalu sesudah punya ilmu dan punya rencana, baru hari hanya ada minggu ketiga. Ini adalah sama dengan ini, tiba-tiba jatuh di minggu ketiga, tidak buat program, tidak ada ilmu, kan mungkin terjadi. Jadi kalau demikian, Allah menjadikan kaya bagi seseorang hamba. Allah berarti nama Allah boleh menjadikan, boleh tidak. Tapi ilmu Allah yang menyangkut dengan hambanya tidak boleh terlihat. Yang dikir itu. Nabi senang ke diri orang ke Tuhan juga. Nabi susah juga.
Tapi urangnya yang dipulih Tuhan bahasa tadi, senang janji susah dibandingkan. Dalam kandungan kita usia 4 bulan ditentukan senang, susah, khairi, syari. Kalau memang dalam ilmu Allah begitu, nanti Allah Taala bagaimana memperbuat pada orang itu? Sesuai dengan ilmu, tidak boleh lain. Kalau Allah mengetahui orang itu dia orangnya orang kaya, nanti sesudah lahir sampai meninggal dia orang miskin, tidak boleh, mesti kaya. Kenapa? Supaya sesuai antara ilmu Allah dengan kenyataan. Kalau demikian adalah Allah boleh memberi senang kepada hambanya, boleh memberi susah, tetapi adalah memberi senang boleh, memberi susah boleh, kalau belum kita ikat dengan apa yang diketahui oleh Allah. Kalau sudah kita ikat dengan ilmu Allah, tentu apa yang harus diberi, senang atau susah, hanya apa yang Allah tahu. Kalau Allah mengetahui dia senang, pasti tidak boleh memberi susah. Kalau Allah memberi dia tahu dia susah, tidak akan beri senang. Satu. Yang kedua, harus pada Allah Ta'ala boleh memasukkan hamba yang mukmin dalam neraka. Boleh memasukkan hamba yang kira-kira taat dalam syurga, hamba yang mukmin dalam neraka, hamba yang maksiat dalam syurga. Akibat kita pernah begini bahasa, dua-duanya tidak aman. Orang yang maksiat tidak takut, tidak apa-apa. Siapa tahu kita ada maksiat syurga nanti. Orang yang taat juga enggak aman. Juga apa kita taat? Kadang-kadang kita juga orang taat, tapi pada akhirnya dimasukkan dalam neraka. Banyak orang yang menurut. Orang mukmin adalah hati ikut alam syurga, orang taat memang kita dalam tekuk dan ukur menurut syurga. Salah menurut harus pada Tuhan boleh-boleh itu. Jangan sekadar itu. Kalau sekadar itu ya, tetapi yang dikatakan harus ini apa? Yang dikatakan harus ini, coba lihat. Yang bagi tadi, i'lam annal hukum al-aqliyah. Hukum akal wajib, hukum akal mustahil, hukum akal harus. Kalau demikian wajib menurut akal, mustahil menurut akal, harus menurut akal. Karena tanya, nanti hari kiamat Allah melakukan hukum ke hamba dengan hukum akal, hukum syar'i. Ada hukum juga berat-berat kalau hamba mati, hamba mukmin. Dengan hukum akal, hukum syar'i. Bila hukum syar'i bukan kau adalah ikut dalam neraka yang mati. Kalau kau kaya dulu. Jadi bagaimana juga kalau maksiat pasti neraka. Mereka ada harapan Tuhan itu harapan hukum awak masalahnya mana? Yakinlah kita Allah Taala memutuskan hukum hari kedua bukan dengan hukum neraka, tapi dengan hukum sana. Bagaimana hukum sana? Orang yang mukmin dan taat masuk syariat. Orang maksiat dan orang kafir masuk itu hukum sana. Ini ubah. Innallaha la yuhibbu tidak akan melakukan perubahan. Jadi kita yang kamu mukmin, alhamdulillah dia belum mukmin, taat kuat lagi. Jadi yang maksiat pakai tulung. Meyohan benar rekod. Jadi yang maksiat anda pukul dan dia dah kenal lu gitu. Jadi yang taat kerana benar memakai dan dia tak kekuatan. Ini adalah penyebab yang paling membahayakan bagi kita. Salah-salah cara menggunanya adalah yang ikut dengan akidah, mungkin akan juga salah cara ujungnya itu. Nah, inilah yang kira-kira kesimpulan dalam pertama. Ilmu yang menyangkut dengan akidah terbagi tiga. Ya, katakanlah yang pertama adalah jalan yang tidak diterima. Yang kedua barang yang tidak diterima ada. Yang ketiga adalah bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada. Mana yang sifatnya bisa jadi ada dan barang bisa jadi hukumnya ada, yaitu yang mana wajib, maka yaitu wajib. Pada misalnya bersifat giring dengan harkat atau sukun. Kita katakan benda itu dia tidak akan ada sifat adalah bergerak, atau benda itu tidak ada akan sifat dia diam. Sama dengan setiap benda itu dia wajib, kalau enggak tetap gerak, kalau enggak gerak tetap. Keluar daripada dua benda tersebut itu tidak boleh. Jadi salah satu daripada keduanya dengan tiada tertentu kapan bergerak dan kapan memang diam, dan tiap-tiap barang yang menghubungkan akal dengan nafinya tidak ada dan tidak dasar pada akal sebutnya yang diterima mungkin anak tidak boleh diterima ada. Yang bisa diterima pada Allah tidak ada anak, yang bisa diterima pada Allah tidak ada kursi, yang bisa diterima pada Allah Ta'ala itu tidak ada bisu, maka dia itu diberi nama dengan mustahil. Umpamanya sunyi giring daripada gerak dan diam. Ini satu benda dia tidak pernah bergerak dan dia tidak pernah diam. Macam mana juga ada tingkat yang ketiga. Ini akal tidak bisa diterima. Maka tiada diterima akal adanya, tiada bergerak
dan tiada diam pada jirim, maka dialah diberi nama yang mustahil. Nah, dan tiap-tiap yang sah pada akal adanya dan adanya. Jatuh ada boleh, kaya pada orang kaya boleh, miskin pada kita orang miskin boleh. Maka itu yang gaib, misalnya bersifat jirim dengan gerak atau dengan diam yang tertentu keduanya, maka puasanya sah pada akal bahwa ada ia jirim itu bergerak selama-lamanya, tiada diam, atau selama-lamanya dia diam tidak bergerak. Semenjak dijadikan dia goyang, enggak pernah dengar, tidak pernah tenang. Semenjak dijadikan dia tetap dia tenang, enggak pernah bergerak. Boleh? Nah, kalau dia gini orang, hanya dengar juga jadi. Karena semacam datang, dia mana-mana, datang yang rata-rata dengan bikin dia dia. Semenjak dijadikan memang ini, bukan sakit dia. Tapi semenjak dijadikan dia tetap tenang, tidak pernah bergerak. Apakah memang kalau Allah Ta'ala menjadikan bukit begini-begini? Tidak boleh, boleh. Apakah kalau Allah menenangkan benda yang bergerak? Boleh, boleh. Oleh karena yang demikian, boleh bergerak pada benda yang tenang, boleh tenang pada benda yang bergerak. Tapi dengan catatan, jangan waktu yang sama dan bukan kira-kira pada tempat yang sama. Tapi hari ini bergerak, besok kira-kira tenang, boleh. Benda ini bergerak, nanti dia besar, dia bertenang, itu boleh saja. Maka inilah, kalau begitu Allah Ta'ala menyatakan, boleh Allah memasukkan hambanya yang mukmin dalam neraka, dan boleh pula Allah memasukkan hambanya yang kafir di dalam syurga. Kebolehannya apa? Kalau Allah ingin memasukkan hambanya yang mukmin dalam neraka, tentu saja pada Allah Ta'ala boleh. Bagaimana boleh? Allah mencabut kembali yang akan diberikan, lalu dia meninggal bukan mukmin. Kalau memang hamba yang dalam kafir ingin Allah menempatkan dalam syurga, boleh. Pada akhir ayat dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk syurga. Oh, kalau begitu enak saja. Kafir saja ada pun maksiat sepanjang umur, nanti pada akhir kita katakan la ilaha illallah, masuk syurga. Boleh kan? Kalau bisa mengatakan, yang buat sanggup dan bisa mengatakan. Karena kalimat la ilaha illallah itu bukan kehendak. Kalimat la ilaha illallah itu pemberian. Kalau Allah memang manusia itu di dalam ilmu Allah, dia jadi sebagai isi syurga, bagaimanapun pada akhirnya dia la ilaha illallah, meninggal masuk syurga. Bagaimanapun dia memang taat pada ujungnya jadi kepada maksiat, berkarya. Maka dengan karenanya penentuan akhir manusia itu adalah di penentuan ujung hayat. Ujung hayat tetap iman, alhamdulillah. Ujung hayat kira-kira dicabut iman, itu juga merupakan kudus. Siapakah yang menetap dan siapakah yang dicabut, itu berarti Allah Ta'ala, tidak pada tangan manusia. Cuma kita adalah mengikuti adalah sunnah Rasul dan mengikuti juga apa yang telah memang disebut oleh Allah Ta'ala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau kamu berbuat baik, saya berbuat baik. Kalau kamu berbuat salah, saya ikut juga membalas salah. Itu yang berbeda. Tidak usah cari bagaimana kita baik, jahat, benar, salah. Cuma kita akan cari jalan. Jalur yang dibuka apa? Jalur baik, insya Allah kita baik. Jalur jahat, insya Allah kita jahat. Supaya jalur itu dibuka, berarti sudah dibuka pintu untuk masuk syurga, atau sudah dibuka pintu untuk masuk neraka. Bagaimana menentunya? Menetapkan barang itu sampai akhir. Maka ini juga Allah telah menentukan caranya, yaitu biasakan, kenal, biasakan ikuti apa yang telah saya katakan. Dalam posisi kamu senang, semoga saya akan letakkan pada kamu dalam posisi kamu tidak senang. Kalimat Rasulullah menyatakan dalam hadis kursi, ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Dalam posisi aman selalu mengingat kepada Allah. Maksud dengan aman, memandang bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak, demikian kira mulut bisa makan, nafas bisa keluar masuk, kaki bisa bergerak. Itu dianggap adalah dalam posisi adalah nyaman. Itu dalam posisi raha. Kalau dalam posisi begitu kita tidak lupa dan tidak pernah meninggalkan amanah dan aturan Allah, arah ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Pada waktu kamu memang punya mata agak nampak lagi, punya telinga enggak terdengar lagi, punya kaki yang bisa melangkah lagi, pada waktu itu saya bantu kamu.
Kalau demikian, biasakan dengan kalimat la ilaha illallah dalam posisi aman. Semoga waktu kita meninggal Allah meledakkan kalimat itu. Tapi enggak pernah ada selama hidup, enggak pernah la ilaha illallah. Jangankan waktu senang, waktu kejut nama kalian. Waktu kejut kalian ada keliru. Itulah istilah orang kita Aceh. Kadang-kadang kalimat-kalimat yang terjadi itu waktu sifat waktu kejut. Nah kalimat yang khusus kan, buat yang beda kan. Ya tentunya orang buat yang beda. Ada pun yang buat yang beda. Jangan membiasakan waktu ada lafaz itu mengucapkan kalimat yang sia-sia. Kenapa? Karena fazatul mauti, fazatul akbar. Dikejut waktu yang meninggal, jangan hari raya duduk dikejutnya. Kalau demikian adalah begitu nyawa ditarik, dikejut. Waktu dikejut, wajah pura betul itu. 5. Ada yang tidak. Jadi biasakan begitu. Inilah kira-kira membiasakan dengan yang benar supaya Allah meletakkan benar di hayat. Jangan membiasakan dengan yang salah. Kita takut nanti waktu kita pulang tak ada kesalahan. Tentu lagi harapan Nabi Munawar. Kalimat kadro dan yang kalau kuih sudah selesai, mungkin lebih kuih tanggapan dengan kuih pelajaran. Karena pelajaran singkat-singkat, tapi tanggapan mungkin bervariasi. Di langkah awal, insya Allah kita pelajaran pada hari ini, tapi persoalan adalah penanggapan dan tanggapan ibu dan bapak, terserah bapak dan ibu. Mudah-mudahan tadi sebagai kadang-kadang panitia pelaksana ataupun sebagai moderator untuk mengatur secara, tolong terima laporan yang ingin ditanyakan. Ada kala langsung, ada